warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Devila Wahyu Nurholisoh, dan 2 orang teman saya, Aina Hazakia dan Dwiki Attafandi. Baik, di sini kami akan mempresentasikan materi kami, yaitu pemikiran strategis. Yang pertama adalah pengertian pemikiran strategis. Pemikiran strategis merupakan dasar bagi perencanaan strategis yang bersifat intuitif dan mengarah kepada perspektif, yaitu nilai dan keyakinan filosofis para manajer yang bertugas dalam sebuah organisasi. Dalam pemikiran strategis, yang terpenting adalah memperoleh kesatuan pendapat di antara anggota tim manajemen mengenai sifat dan lingkup organisasi. Selanjutnya adalah pemikiran strategis mencakup, yaitu yang pertama adalah pemikiran strategis individual yang mencakup penerapan pertimbangan berdasarkan pengalaman untuk menentukan arah di masa depan. Yang kedua adalah pemikiran strategis organisasi, adalah organisasi atau suatu koordinasi pikiran-pikiran kreatif menjadi suatu perspektif bersama yang memungkinkan suatu organisasi melangkah ke masa depan dengan suatu sikap untuk memenuhi kebutuhan semua pihak yang berkepentingan. Poin selanjutnya yaitu pentingnya pemikiran strategis karena pertimbangan yang sehat. Jadi di sini pertimbangan yang sehat adalah walaupun kerap berdasarkan informasi yang memadai, satu-satunya hal yang terpenting yang dapat diharapkan oleh organisasi dari manajernya. Lalu yang kedua, agar efektif. Pertimbangan ini bergantung pada pembuatan keputusan kunci di suatu organisasi yang mempunyai visi yang jelas dan konsisten mengenai arah organisasi di masa depan. Yang ketiga atau yang C, visi organisasi. Didasarkan pada bagaimana pembuat keputusan kunci ini melihat dan merasa, bukan pada hasil dari analisis sistematik manapun. Lalu yang D, pemikiran strategis. Memasukkan nilai-nilai visi, misi, dan strategi yang cenderung menjadi unsur intuitif daripada analitis atau berdasarkan data. Jadi, pemikiran strategis adalah untuk memimpikan masa depan tanpa harus dihambat oleh hal-hal praktis, karena penekanan dalam pemikiran strategis bukan pada mempersoalkan bagaimana cara mencapai hasil yang mungkin diperlukan dalam suatu organisasi. Baik, memasuki poin selanjutnya, yaitu tujuan pemikiran strategis. Inti dari tujuan pemikiran strategis ini menurut saya adalah di dalam organisasi kita diharuskan membantu manajer untuk mengeksploitasi atau memikirkan tantangan-tantangan baik yang dapat diramalkan di masa depan ataupun yang tidak. Jadi bukan hanya mempersiapkan diri, tetapi juga memikirkan untuk satu kemungkinan di keesokan hari agar organisasi tersebut bisa berjalan lebih baik. Menurut saya seperti itu. Saya Aina Hazakia akan meneruskan presentasi dari anggota yang sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur proses pemikiran strategis. Yang pertama ialah nilai-nilai. Nah, nilai-nilai di sini ialah yang mewakili pendirian filosofis manajer
yang bertanggung jawab untuk menuntun keberhasilan suatu organisasi. Yang kedua ialah misi. Misi di sini adalah pernyataan yang menjelaskan konsep organisasi, sifat organisasi, dan prinsip, serta nilai yang menjadikan landasan jalannya suatu organisasi. Yang ketiga ialah visi. Nah, visi di sini adalah representasi dari apa yang diyakini sebagai bentuk organisasi di masa depan. Yang keempat adalah strategi. Nah, strategi ini menunjukkan arah yang harus dituju oleh organisasi. Selanjutnya, 3 teknik berpikir strategis ala Peter Drucker. Teknik yang pertama adalah menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang dapat membangkitkan pilihan-pilihan kreatif. Misalnya, bisnis apa yang tidak boleh kita masuki? Dengan pengetahuan yang ada saat ini, apakah kita akan memasuki bisnis itu sekarang? Teknik yang kedua adalah membingkai dan menyederhanakannya untuk keperluan review dan pengaturan. Nah, dalam teknik ini intinya terletak pada knowledge work. Manajemen harus mulai memikirkan sumber daya manusia yang berpengetahuan tinggi yang pada gilirannya akan membuat daya kreativitas dan inovasi perusahaan meningkat. Teknik yang ketiga adalah mempertimbangkan asumsi alternatif dan menyelidiki implikasinya. Untuk berpikir secara strategis mengenai masa depan perusahaan, Drucker mengharuskan agar perusahaan belajar untuk mengolah perbedaan pendapat dan mengolahnya secara konstruktif. Sekian presentasi dari kelompok 4. Apabila ada kesalahan,